Ya, pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini, kebakaran terjadi di gudang arsip milik Puskesmas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pegawai dibantu warga berjibaku menyelamatkan barang di gudang. Namun angin kencang menyebabkan api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Kita tolong untuk pos Jatirogo, pos Singgahan. Kebakaran menghanguskan gudang arsip Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pasien dan pegawai panik lantaran kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi. Dalam sekejap, api menghanguskan seluruh isi gudang yang penuh dengan kertas. Pegawai puskesmas dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang di gudang. Kebakaran terjadi diduga akibat pembakaran sampah di luar pagar tembok puskesmas. Api yang membesar diterpa angin kencang sehingga api menyambar atap bangunan puskesmas yang digunakan sebagai gudang arsip. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tuban diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam kemudian, api dapat dipadamkan. Puskesmas Bangilan itu terjadi kebakaran. Kemudian kami mengirimkan 3 armada, baik armada dari pos Jatirogo, kemudian dari pos Singgahan. Karena kami merasa khawatir, kewalahan juga, akhirnya kami kirim juga dari pos induk dan dibantu 1 mobil tangki milik penduduk Desa Ngrojo. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun membuat pasien panik dan pelayanan sempat terganggu. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 4 rumah hangus terbakar dalam musibah kebakaran di Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah saat ditinggal pergi penghuninya. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di Jalan Panca, Warga 4, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sedikitnya 4 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di belakang Pasar Ciplak, Jatinegara. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Sementara itu, petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar api tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Api kemudian merambat ke 3 rumah lainnya hingga akhirnya semakin membesar. Yang terbakar rumah 4 petak, lebih 200 meter. Untuk kerugian sementara Bang, karena apa? Bukan sementara, bukan sementara oleh listrik. Karena menurut informasi dari warga, pemilik lagi keluar rumah. Ya. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai petugas menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa terkait pengelolaan lahan tambang di Luwu Timur. Kericuhan ini terjadi saat pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Luwu Timur hendak membakar ban di depan kantor PT Antam, Jalan Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun upaya itu diadang polisi yang berjaga di lokasi, hingga akhirnya massa dan polisi saling dorong. Akibatnya, sejumlah mahasiswa terluka. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Luwu Timur, sehubungan akan berakhirnya kontrak karya PT Valet Tambang Nikel pada tahun 2025. Dari situ terjadi pergesekan antara aparat dan mahasiswa ataupun massa aksi sehingga terjadi banyaknya korban yang terjadi di depan PT Antam ini. Pengunjuk rasa juga mendesak kepada PT Aneka Tambang Tbk untuk tidak lagi mengelola tambang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrok antar ormas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menelan korban 1 nyawa melayang. Bentrok antar ormas terjadi di Jalan MT Haryono, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini bermula saat mobil dari salah seorang anggota ormas ditarik paksa oleh debt collector yang mengaku dari anggota ormas lain. Kedua kubu saling serang.
hingga mengakibatkan salah seorang anggota ormas meninggal. Sementara itu belasan orang dari 2 kelompok ormas mengalami luka cukup serius. Bentrokan yang terjadi kemarin sore berlanjut hingga malam hari. Polisi kemudian mengamankan puluhan anggota dari 2 kubu ormas dan juga sejumlah barang bukti. Bentrokan kedua kubu ormas ini kini berlanjut ke wilayah Kota Bekasi.